FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih dilanjut di Serbuk. Serbuk Senin berbuku ya. Kenapa sih namanya Serbuk? Nah, sama dengan Serbuk. Ini program ini berusaha untuk menyebarkan sesuatu ya, yang ya mungkin kecil-kecil ya, tapi diharapkan bisa bermanfaat besar. Hai. Oke deh. Nah, daripada ngobrolin soal gimana filosofinya program ini, lebih baik aku lanjut aja ya. Kita lanjut aja untuk baca bukunya. Oke, kita langsung menuju ke berikutnya, bagian yang seru lagi, berbagai dampak monopoli candu. Nah, ini dia. Namun, tidak semua kemalangan sosial yang menimpa orang Jawa dalam dekade sebelum Perang Jawa diakibatkan oleh bangsa Belanda. Pendahulu mereka, penguasa Inggris, adalah dukun beranak kedua yang melahirkan perkembangan yang sama parahnya, yaitu penyebaran dengan cepat perdagangan eceran candu. Sangat mudahnya mengimpor candu dari Benggala menyusul dicabutnya blokade Inggris atas Jawa pada Agustus September hingga September 1811 dan tekanan ekonomi pada pemerintahan Raffles untuk menaikkan pendapatan menjadi masalah kuncinya. Sekali lagi, etnis Tionghoa dengan cepat memainkan peran menonjol yang menyedihkan sekali, yakni menjadi pengecer candu sekaligus penjaga gerbang cukai. Antara 1814 sampai 1824, pendapatan dari ladang candu di Yogyakarta naik 5 kali lipat. Pada tahun 1820 terdapat 372 tempat terpisah yang mendapat izin sebagai tempat menjual candu secara eceran di wilayah kekuasaan Sultan. Tempat-tempat itu sebagian besar adalah gerbang-gerbang cukai besar, kecil dan pasar. Berdasarkan angka konsumsi yang disusun pada akhir abad ke-19, seorang pejabat Belanda memperkirakan bahwa 16% dari atau lebih dari 3 juta dari 20 juta penduduk Jawa pada waktu itu mengonsumsi candu. Berbagai jenis candu juga dikonsumsi oleh kaum pribumi lain, termasuk orang-orang miskin yang menghisap rokok yang diolesi candu dan mereka yang memamah sirih pinang yang dicampur candu. Jika mereka ini ikut dihitung, maka jumlah pengguna narkotika hampir dapat dipastikan jauh lebih tinggi. Bagi banyak orang, candu menawarkan satu-satunya jalan keluar dari kesulitan hidup yang begitu keras dan menguras tenaga. Di Pacitan, setelah Perang Jawa, sebuah pesta besar keagamaan digelar untuk merayakan berakhirnya panen kopi. Uang pembayaran panen yang diterima langsung dipakai untuk makan candu. Selama Perang Jawa sendiri, ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa banyak tentara di Ponorogo jatuh sakit karena tidak dapat candu, dan para pengecer candu dari etnis Tionghoa meraup untung dengan berdagang di belakang garis pertahanan pangeran ketika sentimen-sentimen anti Tionghoa yang keras di bulan-bulan awal pemberontakan sudah berangsur mereda. Bagi si kaya, candu adalah pengisi waktu senggang, namun ketagihan candu adalah bencana bagi si miskin. Sebab jika timbul sedikit saja keinginan untuk menghisap candu, hal itu sudah mampu menjungkir balikan hidup seorang petani Jawa baik-baik menjadi pelaku tindak kriminal. Jalan menuju degradasi sosial kini terbuka luas alias ramai lancar. Selama Perang Jawa, Nahwis menghendaki agar para buruh petani tak bertahan dan para gelandangan ditangkapi saja. Mereka itu adalah yang bahunya kurus dan tangannya halus, pertanda tak pernah kerja, mencangkul, serta yang mata, bibir dan warna kulitnya
menyingkapkan kebiasaan mereka menggunakan narkotika. Lalu bagian berikutnya bercerita tentang gerakan Ratu Adil dan ramalan di Jawa Tengah Selatan. Krisis sosial yang menyatu dengan krisis ekonomi yang makin parah di Jawa Selatan Tengah hingga ke Jawa bagian timur menimbulkan sejumlah gerakan Ratu Adil setempat dan suatu pemberontakan yang dipimpin sekelompok elit keraton pecah di Kedu pada Februari 1822. Ini semua menjadi isyarat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pada Januari 1817 di bagian timur terjadi apa yang disebut sebagai peristiwa Umar Mahdi. Dinamakan menurut nama seorang warga Yogyakarta di desa Sambiroto di distrik Nanggulan di sebelah selatan Kulon Progo. Ia yang mendeklarasikan diri sebagai prajurit Sultan Ottoman atau Sultan Rum, mengumumkan bahwa sultan tersebut telah menunjuknya sebagai Syekh Rahman Waliullah Umar Mahdi dan bahwa dia akan menjadi penguasa baru tanah Jawa. Bahkan ia sampai berani mengatakan bahwa seorang wali Islam di tanah Jawa seperti Sunan Bonang dan seorang pengikut dari Sultan Ottoman Umar Moyo akan membantunya sebagai panglima lapangan di Semarang dan Kedu. Kedua tokoh besar itu akan membantunya dalam memurnikan tanah Jawa yang berupa pengusiran orang-orang Eropa dan Tionghoa. Dengan memantaskan dirinya sebagai Imam Mahdi yang datang, ia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk bergerak ke pusat pertemuan milik etnis Tionghoa di Jono, Bagelen, di mana terdapat sejumlah pedagang Tionghoa yang kaya dari ekspor tekstil. Namun, sebelum peristiwa ini terjadi, Mahdi bersama 36 orang pengikutnya ditangkap. Setelah diinterogasi dengan berbagai pertanyaan, ia dinyatakan tidak bisa berbicara dalam bahasa Arab sepatah kata pun. Ia hanya bisa berbahasa Jawa dengan aksen Yogyakarta yang kental. Gerakan Imam Mahdi mempunyai gemanya tersendiri yang menarik dengan pemberontakan besar di Ponorogo. Pertama, ada kesejajaran antara tradisi Jawa dan harapan mesianis akan datangnya Ratu Adil. Jadi nama-nama seperti Umar Mahdi dan Umar Moyo tampaknya diambil dari cerita epos Islam Jawa yang terkenal, Menak Amir Hamzah, yang mengkaitkan legenda-legenda tentang paman Nabi Muhammad di mana para pengiring dekat sang pahlawan atau Punokawan menyandang nama yang sama. Rujukan pada Sultan Rum yang tiba di tanah Jawa bersama para syekh dari tanah Arab dapat dilacak kembali kepada tradisi kisah-kisah Aji Soko dan ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa Sultan Ottoman telah menata permukiman penduduk dan membangun peradaban Jawa. Penggunaan nama Sunan Bonang punya kaitan langsung pada seorang wali Islam berdarah Tionghoa Jawa atau Wali Demak periode akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi tradisi-tradisi yang berkaitan dengan para wali punya hubungan yang dekat dengan kisah Ratu Adil. Dalam salah satu versi ramalan Joyoboyo, Sang Ratu Adil itu digambarkan sebagai seorang keturunan wali yang akan tampil sebagai imam raja, dan dalam versi lain sebagai waliullah utusan Allah. Baik dalam peristiwa Umar Mahdi maupun pemberontakan di Ponorogo, serangan terhadap para pedagang Tionghoa dan penjaga pintu gerbang cukai dipandang sebagai pendahuluan menuju pemurnian Jawa sebelum pemerintahan yang adil makmur dari Sang Ratu Adil dapat terwujud dan terlaksana. Selain itu, jubah putih dan sorban aneka warna yang dipakai di Ponorogo dan bala tentaranya selama Perang Jawa juga sudah terlihat dalam gerakan-gerakan sebelumnya, seperti penggunaan gelar-gelar Jawa seperti Raden Mas, sejajar dengan julukan Ratu Adil bagi Umar Mahdi. Penyejajaran
yang sama dalam gelar-gelar aristokrat dan nama-nama perang suci Arab merupakan hal biasa selama perang Jawa. Kasus Umar Mahdi bukan satu-satunya gerakan Ratu Adil yang terjadi di Jawa pada tahun 1817. Dalam bulan Juli tahun itu juga, Nahwis menerima berita dari koleganya, pejabat residen Semarang, bahwa 4.000 orang Jawa telah berkumpul di suatu desa Kesultanan Yogya di Ketonggo, daerah Madiun, suatu tempat yang terkenal dengan literatur Jawa sebagai tempat di mana Ratu Adil Jawa akan membangun kekuasaannya. Berdatangan dari Madiun dan distrik-distrik lain di mancanegara timur, para pesertanya membawa padi yang belum digiling dari panen terakhir dan berkumpul di desa tersebut karena suatu ramalan lama mengatakan bahwa seorang raja baru nan perkasa akan menampakkan diri di sana. Sesuatu yang jelas-jelas merujuk kepada Ratu Adil. 2 tahun berikutnya, 1819, sebuah pertemuan serupa dilaporkan oleh residen Pasuruan, Malang, dan Bangil, Ellinghausen. Kali ini dalam hutan Ketonggo, dan peristiwa ini melibatkan penduduk dari mancanegara timur yang berdekatan dengan Yogya dan Surakarta, terutama yang tinggal di Japan, Mojokerto, Rowo, Tulungagung, dan Malang. Konon, mereka diundang berkumpul untuk melakukan suatu pekerjaan besar, gawe gede, yaitu menobatkan seorang penguasa baru di Malang yang akan menyerang distrik-distrik yang dekat dengan pantai utara, seperti Surabaya, Bangil, dan Pasuruan, untuk mengusir orang-orang Eropa dan Tionghoa yang tinggal di sana. Salah satu ramalan yang paling menarik pada waktu itu adalah dari seorang guru pertapa di Blitar, Jawa Timur, Kyai Imam Sampurno, yang menyatakan secara detail akan datangnya wabah kolera pada bulan Mei 1821. Ramalan tersebut terbukti, meski peristiwanya terjadi setahun lebih lambat. Seperti dikutip Carey dalam bagian berikut. Dalam tahun Jawa Alif mendatang, atau dalam tarikh Masehi 21 Oktober 1819 sampai 8 Oktober 1820, akan datang wabah besar dari bagian barat. Bala tentara dari roh Taraknyono akan tampak seperti kabut. Bentuknya macam-macam. Ada yang seperti lipan, kalajengking, ular, dan macan. Pokoknya semuanya yang berbisa. Sampar yang dari timur akan dibawa oleh Nyai Roro Kidul dan bala tentaranya, Sunan Lawu dan bala tentaranya, dan semua roh-roh halus tanah Jawa. Semua roh-roh itu akan memperlakukan setiap orang sesuai keadaan mereka masing-masing. Seperti para penyembah berhala akan dipukul dengan tahlil, orang-orang sombong akan ditikam dengan tombak. Para penjudi dadu akan dihempaskan oleh roh-roh halus, dan yang gila hormat akan dicakar oleh roh-roh halus. Orang yang rakus akan dihancurkan oleh roh-roh halus. Setelah wabah itu datang, Jawa akan menjadi lautan darah dengan mayat-mayat yang hanyut mengambang. Nasihat yang bijaksana ini menawarkan jalan bagi orang yang mempraktikkan iman yang benar sebagai orang Muslim Jawa, agar terhindar dari bencana. Apa yang dia maklumkan berisi banyak hal yang menggetarkan hati para anggota persaudaraan mistik Jawa dan komunitas-komunitas keagamaan. Di sini, orang secara khusus diajak untuk memikirkan tentang perlunya seorang kiai dalam upacara-upacara keagamaan pada waktu makanan dibagikan atau sedekah dan zikir serta doa-doa didaraskan. Sebagaimana ketaatan pada keyakinan-keyakinan profetis dikaitkan dengan teks kitab Musarar yang dianggap berasal dari Prabu Jayabaya
seorang raja Kediri abad 12. Komposisi yang sama dapat dilihat pula dalam tulisan-tulisan Diponegoro sendiri, terutama rujukannya pada manusia sempurna atau insan kamil. Kita juga tahu dari suatu laporan sumber Belanda yang ditulis hanya setahun setelah pecahnya Perang Jawa, bahwa keyakinan akan ramalan Joyoboyo sungguh tersebar luas, baik di kalangan keraton maupun di tengah-tengah komunitas agama. Dicatatkan dalam kutipannya, di keraton-keraton beredar sebuah ramalan dari seorang raja bernama Joyoboyo, bahwa suatu keraton di Jawa tidak akan mampu bertahan lebih dari 100 tahun. Para raja, para pengikut, kaum cerdik pandainya, dan pemuka agama semua menaruh hormat dan keyakinan mendalam pada ramalan ini, dan mereka yakin bahwa masa hidup Keraton Yogyakarta telah usai dan masa hidup Keraton Surakarta akan segera menyusul. Mereka semua semakin yakin dengan ramalan ini karena kata mereka, ramalan itu tak pernah meleset. Sampurna mengaitkan antara Ratu Kidul dan yang bakal datang dengan munculnya suatu kerajaan yang akan diperintah oleh seorang Panetek Panotogomo, seorang raja penjaga dan penata agama. Sosok ini, demikian Sampurna, akan merupakan seorang dengan kepribadian yang sangat meyakinkan, seorang Mataram sejati. Kedua hal ini menyeratkan bahwa Sampurna barangkali punya gambaran sosok yang sangat mirip dengan Diponegoro dalam benaknya. Tidak hanya bahwa ia seorang pangeran dari garis Mataram lantaran kelahirannya sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, tetapi juga memandang dirinya sebagai seorang penjaga dan penata agama. Suatu aspek sentral dari panggilannya sebagai Ratu Adil. Ia juga penuh karisma dengan pembawaannya yang menawan, sebagaimana dikatakan pamannya Panular ketika menggambarkan dampak ketika pangeran berbicara di depan publik. Tampaknya itu dulu untuk kesempatan malam hari ini. Jadi bab 8 malam hari ini tidak bisa tuntas sampai selesai ya. Atau masih kita lanjutkan? Masih sedikit sih. Tapi hemat energi aja dulu deh ya. Oke deh, terima kasih yang malam hari ini masih setia menyimak Serbuk Senin Berbuku di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Minggu depan masih akan saya lanjutkan pembacaan buku kita Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855 karya Peter Carey. Cuma di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.